Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para pegiat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelumnya marilah kita dengan khusyuk dan hikmat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan an-nasr kepada mereka. Allah memberikan pertolongan kepada Palestina. Allah menjaga Al-Masjid Al-Aqsa atau Bait Al-Maqdis, ula kiblataini wa salisul haramaini wa masra sayyidis saqalaini wal kaunain. Itu ya, sebutannya Masjidil Aqsa ini banyak. Kadang disebut di dalam Al-Quran disebut dengan Masjidil Aqsa di surat Al-Isra ayat 1. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 3366, Rasul menyebutnya Baitul Maqdis. Kemudian juga disebut dengan Salisul Haramain, masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Disebut dengan ula kiblataini, kiblat pertama kali Rasulullah sebelum ke Ka'bah. Itu sebelumnya 17 bulan atau 16 bulan Rasulullah diperintahkan untuk menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya, itu selama 16 atau 17 bulan. Hadis ada di Sahih Bukhari. Jadi ini masalah agama, bukan masalah politik, masalah agama, ideologi, akidah. Ya, di situ Masra Sayyidil Kaunain, tempat Isra Mi'rajnya Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dipertahankan, perlu diperjuangkan, perlu ya didukung ya mati-matian demi Al-Aqsa, karena di situ tempat sumbernya para nabi dan para rasul. Sebagian besar para rasul itu lahir ya di Palestina. Salah satunya Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa itu lahirnya di Bethlehem. Ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah waktu Isra Mi'raj disuruh sholat 2 rakaat sama malaikat Jibril. Sholli rakaatain, sholat 2 rakaat. Kemudian Rasul bertanya, ini di mana? Gitu. Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, tusolli fi baiti lahmin haitsu wulidal masih. Kamu sholat tadi di Bethlehem, di mana di dalamnya dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan perlindungan, keselamatan, keamanan, berikan pertolongan kepada masyarakat Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, kiblat pertamanya Rasulullah, dan juga masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatis sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bi jahi sayyidah Fatimatiz Zahra il Batul binti sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bi niyatis syifa wa raf'il bala wan nasri 'alal a'da والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء الإسرائيليين الصهيونيين
wan nasr ala lil muslimin al falistiniyin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin wa bi isnadina al-muttasili an masyayikhina jazahumullahu 'anna khairan, dengan silsilah keguruan dan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab, yaitu dari guru kami Profesor Dr. Syekh Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, Profesor Dr. Syekh Yusri Rusi Said Jabir Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Kiai Muhammad Ma'sum, dari gurunya Waliullah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Madura Bangkalan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, dari gurunya Kiai Nawawi atau Syekh Nawawi bin Umar bin Arbi Al-Bantani yang dikenal dengan Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Mahmud bin Kanan Al-Falembani, dari gurunya Muhammad Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far, dari gurunya Sayyid Ahmad bin Syarif Al-Ahdal Al-Husaini, dari gurunya Abdurrahman bin Ahmad An-Nakhali, dari ayahnya, dari Imam Al-Babili, dari gurunya Syekh Salim Imam Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Imam Najmuddin Muhammad Al-Ghaiti, dari Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Imam Muhammad bin Ali Al-Qoyani, dari Imam Sirajuddin Umar bin Ali Ibn Al-Mulaqin, dari Imam Abdul Futuh Yusuf bin Muhammad Ad-Dillasi, dari Imam Abil Hasan Yahya bin Ahmad Al-Liwani, dari gurunya Imam Abil Hasan Yahya bin Muhammad Al-Ansari, dari pengarang kitab Asy-Syifa Bita'rif Huquqil Mustafa, yaitu Imam Al-Qadhi Iyad bin Muhammad bin Fadl bin Musa bin Iyad ya, Al-Yahsubi Al-Maliki, wafat tahun 544. Faslun fi sawabi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam pertemuan yang sebelumnya sudah bicara tentang wajib bagi kita selaku umatnya Rasulullah untuk beriman dengan Rasulullah. Setelah beriman ngapain? Mengikuti jejak langkah dan sunnahnya Rasulullah, ya kan? Jadi mengimani, meneladani, mengikuti. Yang di sini sekarang adalah mencintai, gitu ya. Jadi mengimani, mengikuti, meneladani, mencintai, gitu ya. Nah, kalau sudah semua itu diikuti, insya Allah akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Gitu. Kalau tadi mengimani, mengikuti, meneladani, ya, atau meniru akhlaknya Rasulullah, kemudian mencintai. Nah, insya Allah akan dapat syafaat Rasulullah. Di mana dalilnya? Itu ada di surat Al-A'raf ayat 158. Walladzina amanu bihi wa'azzaru wa nasaru wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, memperjuangkan sunnahnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ya, mereka mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, ya, maka mereka akan sukses, selamat dunia dan akhirat, begitu ya. Muflihun itu orang yang bejo, orang yang untung, orang yang sukses, ya, dunia dan akhirat. Sekarang orang yang mencintai Rasulullah, ya, apa ininya, pahalanya, apa balasan dari Allah? Nih, ikuti, ya, hadis-hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abu Muhammad bin Attab bi qiraati alaih, kata Imam Qadhi Iyad. Hadatsana Abdul Qasim Hatim bin Muhammad qala hadatsana Abdul Hasan Ali bin Halaf qala hadatsana Abu Zaid Al-Marwazi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari. Jadi Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari, ya. Jadi di Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail, panggilannya Abu Abdillah karena anaknya namanya Abdullah. Jadi Abu Abdillah. Tapi nama aslinya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulah, lahir tahun 192, wafat tahun 256, ya, Imam Bukhari itu, ya. Dan kitab yang paling legendaris dan populer adalah Sahih Bukhari.
Nah, hadis ini ada di Sahih Bukhari. Qala hadatsana Abdan, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah, an Salim bin Abil Ja'ad. Ya, Salim bin Abil Ja'ad. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Qala anna rajulan, ada seorang atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Di dalam ilmu hadis dikatakan ada ilmu mustalah hadis, ya, ada teorinya. Oh, ini Ustadz kan ini nggak ketahuan nih siapa orang ini gitu kan. Anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi. Siapa orang itu? Nggak ketahuan kan di sini namanya. Berarti ini hadisnya masalah dong? Enggak. Ini ada di Sahih Bukhari. Kenapa nggak masalah? Karena orang yang tidak disebutkan namanya di sini atau seseorang itu adalah sahabat Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah. Dan di dalam ilmu hadis dikatakan jahalatus sahabiyyi la tadurru. Tidak diketahui namanya secara definitif atau pasti, tapi dia sahabat, tapi itu datang kepada Nabi. Seorang datang kepada Nabi, berarti kan generasinya Nabi, bukan generasinya tabi'in gitu. Kalau tabi'in nanti beda lagi, tapi kalau sahabat dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia curhat, sahabat dia gitu ya. Itu tidak berpengaruh kepada status nilai hadisnya, apalagi di Sahih Bukhari Muslim dia tetap sahih gitu. Kenapa? Karena sahabat nggak boleh dibahas. Sahabat nggak boleh ini gimana ya? Apakah dia kuat atau ini? Apakah bisa sikoh atau dhaif, lemah? Nggak ada itu sahabat begitu. Itu berlaku ilmu jarh wa ta'dil. Istilahnya jarh wa ta'dil kalau dalam ilmu hadis ya mungkin agak asing ya kalau bagi jamaah bapak-bapak bingung Pak Haji ya. Haji Suranto mungkin baru dengar apa sih jarh wa ta'dil. Itu ilmu tentang perawi hadis, apakah dia itu hadisnya sahih, dia kuat orangnya, apakah dia sedang, apakah dia lemah, apakah dia semi palsu, semi pendusta, atau dia diduga pendusta, atau bahkan dia sudah pendusta hadis gitu. Perawi yang pendusta gitu. Nah, itu namanya ilmunya, ada ilmu khusus namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, itu tidak berlaku bagi sahabat gitu ya. Hati-hati nih, nanti bisa ini kita ya. Nah, jadi banyak orang yang nggak belajar hadis ya kan, taunya menilai sahabat dinilai udah kayak temennya aja. Emangnya kamu siapa ya kan, dari sahabat itu yang didik sama Rasulullah ya kan. Jadi baina sama wasumur ya, antara langit dan bumi kita menilai sahabat ya. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi. Walaupun kemudian diteliti oleh ulama, ada beberapa nama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Sauban maula Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Ada yang mengatakan dia Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan dia Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Anas bin Malik sendiri. Ada yang mengatakan yang lain. Yang jelas dia datang ke Rasulullah, dia tanya, faqala ya mata sa'atu ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Wah, tanya kiamat gitu. Nah, kapan kiamat gitu Pak? Dia tanya kiamat gitu kan? Kaget Rasulullah ya. Nah, ini orang kok nanya kiamat emang? Yang tahu kiamat siapa? Yang tahu pasti datangnya kiamat, waktu kiamat siapa Pak? Allah, ya kan? Makanya tidak dijawab sama Rasulullah. Rasul diam itu. Sampai dalam riwayat lain dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai nyamperin dia, kamu nanya macam-macam aja sama Rasulullah, nggak sopan ente gitu. Tapi Rasul diem aja gitu. Setelah lama Rasul tanya balik, siapa tadi yang nanya itu? Katanya, saya Rasulullah. Qala ma a'adatta laha, emang apa yang udah kamu siapin? Rasul nggak nanya tadi kan, dia nanyanya kapan gitu kan, kiamat kan harusnya dijawabnya hari ini jam ini gitu ya. Kan dulu ada meramalkan kiamat ya, siapa itu 12 tahunnya dia mati duluan. Siapa itu? Loren, dia kan dia mati duluan tapi belum kiamat, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah Pak. Tapi kalau kisi-kisinya bocorannya sudah dikasih tahu sama Allah dan Rasulullah. Salah satu kisi-kisinya bocorannya adalah kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Cuman Jumat kapan?
Kita nggak tahu Jumat besok, nggak tahu. Pokoknya hari Jumat aja. Gitu. Ada nanti namanya ilmu eskatologi. Jadi ilmu yang Rasulullah begini, nanti di satu akhir zaman begini itu ya. Tanda-tanda kiamat ini itu ada disebutkan Rasulullah, banyak itu. Cuman kan nggak ada yang pasti. Maksudnya itu tanda-tanda, tapi kan bukan kiamatnya, tanda-tandanya. Tapi kalau kejadian kiamatnya, waktu secara pastinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Di akhir surat Luqman begitu. Kemudian Rasulullah, emang apa yang sudah kamu siapin? Dia bilang, dia bingung tuh. Wah, apa ya katanya? Dia bilang gini, ya Rasulullah, ma'adatu laha min kasiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Ya Rasulullah, jujur saya tidak banyak sholat, saya tidak banyak puasa, saya tidak banyak sedekah dan zakat. Yang wajib-wajib doang, yang sunnah-sunnah itu kadang saya lakukan, kadang enggak, tergantung mood saya. Kalau lagi sakit saya enggak nih, gitu kan. Terus cuman walakinni uhibbu wa rasulah, cuman saya cinta setengah mati kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Modal saya, nah ini di sini nih. Apa kata-kata? Cinta, love, ya. Jadi kata-katanya adalah cinta kepada Rasulullah. Itu kata kuncinya, ya. Jadi yang saya andalkan ya Rasulullah, cinta kepadamu ya Rasulullah. Kalau sholat saya mah ya udah biasa-biasa doang, pas-pasan dah modalnya. Apalagi itu sahabat loh, apalagi kita ya model kayak kita nih. Itu sahabat Pak, ini sahabat loh. Apalagi kayak kita ini, ya Allah, nggak tahu udah sholat kita kayak apa ya. Apalagi subuhnya jam 4. Sekarang musim hujan lagi, kira-kira gimana itu mau melangkah kakinya ke masjid ini, nyebrang pula dari ininya, kan? Wah, becek lagi, hujan gede, ada petir, mikir itu, bener nggak? Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, mengandalkan puasa kita, tapi kita mengandalkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, ya. Maka kalau sudah cinta akan tercover semuanya. Bukan berarti saat yang penting saya cinta habis itu kagak beribadah, bukan begitu, salah juga itu ya. Jangan salah paham, tetap kita ibadah maksimal, tapi didasari dan dilandasi oleh mahabbah, hub, cinta, ya, yang sejati dan sepenuh hati dan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala, Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Mantap, kamu insya Allah akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai, bersama yang kamu idolakan. Kamu ngefannya ke siapa, kamu idolanya siapa, ya itu akan lagi kumpulkan nanti kamu bersama dia. Kalau kamu di dunianya ngefan idolanya sama artis, ya udah nanti kumpulnya sama artis sono. Minta syafaat sama dia. Gitu bahasanya begitu Pak, ya. Jadi tergantung kamu cinta ngefan kemana gitu. Wan Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu, hadisnya di Sunan Tirmidzi dan Nasa'i. Kalau tadi di Bukhari, ini hadis sahih. Masya Allah, Imam Qadhiyat luar biasa nih kitab ini ya. Wajib nih Pak untuk anak-anak ini belajar kitab ini supaya mengenal Rasulullah lebih dekat, supaya bisa memotret merekam Rasulullah lebih dekat lagi. Sekarang orang yang jauh dengan Rasulullah, kita sudah semakin jauh dengan Rasulullah. Ya, nah maka kitab ini salah satu yang mendekatkan kita, yang mengenalkan kita dengan Rasulullah. Wan Sofwan bin Qudamah, ini salah satu sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, qala hajartu ila nabi, saya datang jauh-jauh dari pedalaman menuju Rasulullah, ingin bertemu dengan Nabi. Apa yang dia lakukan? Fa'ataitu, saya datang kepada Rasulullah. Fakultu, ya Rasulullah, nawilni yadaka ubayiuka. Ya Rasulullah, bolehkah engkau mengulurkan tangan? Saya pengen salaman, saya pengen cium tangan engkau ya Rasulullah, dan saya pengen berbaiat. Nah ini kata-kata baiat, ubayiuka. Nah itu ada kemudian turun di surat Al-Fatah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa faman ahada aufa bima ahada alaihi fasayutihi ajran azima. Jadi orang yang berbaiat, berkomitmen, berjanji kepada Rasulullah itu sebenarnya berjanji kepada Allah. Gitu. Maka barang siapa yang menepati janjinya, komitmennya, kalau bahasa
apa ya, bahasa birokrasi atau jabatan itu kalau sekarang itu istilahnya fakta integritas. Pernah dengar itu? Jadi kalau orang baru naik jabatan atau dilantik gitu, itu biasanya disuruh baca apa? Fakta integritas. Dibaca apa? Sumpah jabatan. Ya kan? Nah, itu dulu sahabat ada yang apa namanya? Berjanji kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah. Ya, maka orang yang berbaiat kepada Rasulullah itu sebenarnya itu berbaiat kepada Allah, begitu. Ini salah satunya Sufwan. Ya Rasulullah, bolehkah saya berbaiat kepadamu? Akhirnya Rasul mengulurkan tangannya, kemudian diciumnya oleh Sufwan bin Qudamah, kemudian apa namanya, fanawalani yadahu, Rasul mengulurkan tangannya. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya menyatakan detik ini, ana uhibbuka ya Rasulullah. Begitu dia bilang. Ya Rasulullah, demi Allah, saya nyatakan dalam baiat saya bahwa saya cinta bahwa saya cinta mati, saya cinta sejati dengan engkau ya Rasulullah. Ya, gitu kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Ya, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan, akan bertemu dengan yang dia cintai nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di dunia ini cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada orang-orang soleh, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama komunitas mereka. Tapi kalau kita komunitasnya entertain, komunitasnya orang-orang yang tidak benar, ya misalnya apa namanya, ini hitam lah begitu ya, link hitam, nanti di sisi sana ditemukan juga dengan mereka sesuai dengan ininya di dunia. Ya, maka hati-hati idola, hati-hati ngefan, khususnya anak-anak remaja sekarang. Ya mohon bapaknya rajin sholat, ya rajin ini maulidan, sholawatan, tapi anaknya beda komunitas. Nauzubillah min dzalik. Ya, nanti jangan heran, nanti bapaknya bersama komunitas orang-orang baik, dia surga, anaknya bersama komunitas buruk. Jangan menyesal. Kenapa? Karena Anda membiarkan anak tidak tumbuh ngefan idola dengan komunitasnya Rasulullah. Ya, dari sekarang Pak, lihat anak nih, oh ini kayaknya udah enggak, idolanya udah nggak beres nih, langsung ditarik gitu, dirangkul, bajakin ke masjid, ajakin ke ini, bacakan sirah Nabi. Nah, kamu tahu nggak apa namanya anaknya Rasulullah siapa? Tahu nggak Sayyidina Al-Hasan? Tahu nggak Sayyidina Al-Husain? Gimana sih Sayyidina Husain kalau mau tidur, gimana Sayyidina Husain kalau mau makan, gimana Sayyidina Husain, gitu loh, biar dia tahu kalau remaja kayak apa Sayyidina Hasan itu remajanya, ABG-nya seperti apa gitu. Ya, anak-anak sekarang tuh bapaknya rajin tapi anaknya kemana gitu idolanya, ya SD udah merokok, habis itu udah naudzubillah min dzalik, sudah kenal dengan perempuan, ya sama ibunya dibiarin aja dia sampai malam minggu sampai jam 2 belum pulang. Terus dia mengaku umatnya Rasulullah. Bagaimana Rasul akan mengakui Anda kalau begitu modelnya? Oke. Wa an Aliin, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, hadisnya ada di Tirmidzi, Sunan Tirmidzi nomor 2386. Itu sudah saya telusuri ya, sudah saya searching hadis-hadisnya, sudah saya kasih footnote di bawahnya. Karena itu tugas kita ini, karena saya di hadis, jadi kalau setiap ada hadis ini kalau belum ada sumbernya saya cari di mana gitu, ya, biar yakin gitu loh. Kalau nggak percaya nih penuh nih Pak Haji, udah ada footnote-nya, ya, ini hadisnya ada di mana gitu, nomor berapa hadisnya. Ya, kalau nggak percaya dicek lagi. Wa an Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husain faqala. Jadi Rasulullah pernah memeluk, ya, merangkul cucunya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain gitu ya. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ini kakak beradik, beda 1 tahun 7 bulan ya, jadi 1 tahunan bedanya. Ada yang mengatakan kembar, enggak, tapi dalam sirah dikatakan yang lebih tepat itu pendapat yang mengatakan kakak adik. Jadi tapi bedanya itu nggak jauh gitu, jadi kakak adik bedanya nggak jauh, jadi kelihatannya kalau dari jauh tuh kayak kembar gitu. Ada ulama yang mengatakan Sayyidina Hasan itu dari perut ke atas seperti Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain itu dari perut ke bawah seperti Rasulullah. Begitu, ada ulama yang mengatakan begitu. Kemudian kalau dari Sayyidina Husain itu
waktu dewasanya ketika dipenggal kepalanya di Karbala itu Rasul sudah sebelumnya waktu kecil, waktu masih anak kecil gitu, masih main-main itu, Rasul itu malam-malam tuh pernah ada sahabat yang menyaksikan Rasul nangis gitu. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa? Mayuki, kenapa engkau menangis? Saya sedih, sambil nunjuk ke Sayyidina Al-Husain itu, cucu saya nanti akan dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dibunuh oleh pemberontak-pemberontak al-baghiyah, sayaqtuluhu al-fi'atul baghiyah, kata Rasulullah. Jadi Rasul udah tahu Pak, gimana nggak sedih coba seorang kakek cucunya mau dibunuh, dipenggal kepalanya di Karbala oleh orang-orang yang pembunuh bayaran gitu ya. Jadi dan Rasul juga sudah dimimpikan oleh Allah punya ada tanduk begitu yang satunya tanggal gitu ya. Itu sudah ditakwilkan bahwa salah satu dari Sayyidina Hasan dan Husain akan gugur ya. Jadi Sayyidina Husain ini, jadi kalau Rasul melihat Sayyidina Husain itu dipeluknya dan dilempar gitu ya, sekitar setengah meter gitu, nanti ditangkap lagi. Itu salah satu sunnah Rasulullah Pak. Jadi kalau bapak punya cucu, ada punya cucu di sini, kalau cucunya datang ke rumah gitu ya, sudah datang dari ke rumah itu, cucu mana kabarnya gitu ya, terus dipeluk begitu, terus dilempar ke atas, tapi jangan dibiarin ya, nanti dia gitu, saya nggak tanggung jawab itu ya. Sunnah Rasul tuh dipeluk begini, dirangkul, terus digini, terus ditangkap lagi. Ini dengernya setengah sambil ngantuk Pak. Itu bener kata Ustaz, disuruh ini bener gitu, diselempar, dibiarin gitu, bocah jatuh masuk ke rumah sakit ICU, nanti salahin saya, bapak ngantuk gitu ya. Enggak, jadi maksudnya itu saya pernah lihat guru saya Profesor Dr. Sayyusri waktu cucunya yang sekarang sering datang ke Indonesia ya, dengan saya Usama itu ya udah gede sekarang, waktu mau kecil itu kalau datang cucu gimana dianggap anak gitu kayak Rasulullah gitu ya, bulan terus rangkul gini terus gini. Jadi anak tuh ketawa, jadi nanti dia tumbuh berkembang dalam keadaan sehat mentalnya, sehat fisiknya, bahagia hidupnya gitu ya, selalu optimis gitu ya. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Begitu Pak Rasulullah SAW. Sampai ada sahabat namanya dari orang Yahudi tadi ya nih, orang Yahudi masuk Islam, namanya Aqra bin Habis radhiyallahu. Dia punya anak 9, nggak pernah dicium. Rasulullah nyium Sayyidina Hasan dan Husain, dicium sama Rasulullah, dipeluk, kaget itu. Ya Rasulullah, engkau nggak gengsi gitu ya? Engkau udah jadi nabi, penutup para nabi, para rasul, masih nyium anak kecil gitu. Loh kenapa emang? Tidak ada hati yang dihiasi dengan kasih sayang kecuali akan dirahmati oleh Allah, kata Rasul gitu. Dia kaget, oh saya punya anak 9 nggak pernah sama sekali saya cium, katanya. Nah itu ente gimana sih kagak punya rasa kasih sayang gitu, kata Rasul gitu. Akhirnya dia bilang, setelah itu saya setiap ketemu dengan cucu saya dan anak saya peluk dan saya cium dia gitu ya. Jadi begitulah Rasul kita saudara. Makanya kalau sekarang Israel dengan kekerasan seperti itu sama sekali bertentangan ya dengan ajarannya Rasulullah. Rasul tidak pernah menyuruh pada peperangan, Rasul tidak pernah menyuruh kepada keributan, pengerusakan sebagaimana Zionis Israel itu. Mereka dengan sekejap mata, hanya beberapa jam saja membombardir dan merusak dan menghancurkan bumi yang sudah ditata, sudah dibangun dengan triliunan, dibangun dengan waktu yang lama, hanya beberapa menit mereka hancurkan. Enak sekali ya. Saya itu orang benar apa orang gini ya? Saya bingung itu. Orang Israel itu, orang Yahudi itu, orang Zionis itu. Ente gampang banget. Nabi Sulaiman tuh dulu yang habis-habisan merenovasi itu Baitul Maqdis, ada hadisnya di Sunan Nasa'i dan Sunan Tirmidzi. Kenapa Anda hancurkan? Ayo, siapa benar gak saya ini? Mohon maaf ya. Dan Allah tidak membenci orang-orang yang menghancurkan dan orang-orang yang suka merusak. Kalau Anda buat HP nih, ada mungkin yang buat HP ya, orang Cina buat HP. HP-nya udah di packing Pak, kaunya dibanting, patah. Marah nggak yang bikin itu? Marah nggak? Allah sudah menciptakan manusia, bayi baru lahir dari perut ibunya, ada di rumah sakit, dibom, patah, jadi 2. Marah nggak Allah? Marah nggak Allah? Hei Israel, marah nggak Allah? Mana orang Israel nih? Harus diapain ini? Gemes saya. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Harus ya, nggak usah ngomong agama, nggak usah kejauhan, nggak usah ngomong agama.
ngomong hati nurani, ngomong atas nama kemanusiaan dan humanity. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Ya. Mereka orang-orang yang ini menantang ajaran dan nilai-nilai luhur Rasulullah SAW. Silahkan saja. Kalau Anda menantang Allah SWT, silahkan. Kalau kita lemah, kita manusia lemah Pak. Tapi nanti la yu'jizuhu, ya, Anda tidak akan bisa melawan kekuasaan Allah. Siapapun, sesombong apapun Fir'aun, sesombong apapun, hanya dengan lalat yang masuk ke pernapasannya dia. Ariel Sharon yang begitu ininya, karena dia banyak menghisap darah Palestina, maka diuji oleh Allah sebelum matinya dengan belatung yang terus tumbuh dan hidup, disemprot mati, hidup lagi, disemprot mati, hidup lagi, dan dia masih hidup waktu itu, merasakan siksaan dari Allah. Silakan, ya silakan. Kalau kita mah, kalau saya mah takut, kalau saya pribadi takut sama Allah. Masya Allah, anak kecil, apa dosa anak kecil? Mereka kan yang mulai kan Hamas lah, ente duel sama Hamas lah kalau gentle. Wah, anak kecil, apa-apa nih anak kecil, ente ikut anak-anak juga berarti, betul nggak? Saya nggak marah Pak, cuma ngebilangin doang. main logika, ayo. Logika apa yang mau kita pakai? Ya kan? Wa man ahabbani, kata Rasulullah, man ahabbani wa ahabba hadaini, barang siapa yang mencintai aku dan mencintai keturunanku, mencintai cucu-cucuku, Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain, dan ayahnya dan ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasul dan Sayyidina Ali, kana ma'i fi jannah, maka dia akan bersama aku di surga nanti. Jadi orang yang mencintai orang yang dicintai Nabi, maka akan bersama Nabi. Ingat itu, orang yang mencintai orang yang dicintai Nabi. Cucunya Nabi dicintai Nabi enggak? Dicintai Nabi. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, keturunannya Nabi, dicintai Nabi, dicintai Nabi. Kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, maka kita akan dicintai oleh Nabi. Itu rumusnya begitu Pak. Tapi kalau kita benci atau di dalam hati kita ada kebencian kepada orang yang dicintai Nabi, maka Nabi jangan harap Anda akan dicintai oleh Nabi. Hati-hati itu. Orang yang wah, memang ada keturunan Nabi, wah ada dong, wah itu oke. Kalau Anda melihat ada oknumnya, misalnya keturunan Nabi, kayak gitu, ya udah nggak usah lihat itu. Jangan lihat pada oknumnya, tapi lihat kepada iduriyahnya Nabi sebagai keturunan Nabi, silsilah Nabi itu ada. Namanya ada yang baik ada enggak, ada di mana-mana Pak. Nggak usah habaib, yang orang kiai juga ada yang baik ada enggak. Lah di Mekah sendiri ada Abu Jahal dan Rasulullah. Tapi apakah kemudian kalau Abu Jahal ada Abu Jahal berarti nggak ada Rasulullah gitu? Itu kan cara pikir yang nggak objektif. Oh ya Ustaz, ini Habib kok kayak gitu ya? Ente jangan lihat kepada dia, ente lihat kepada satu status keturunan Nabi itu ada terus. Adapun dia urusan dia sama Allah lah. Urusan dia sama Allah, ya kan? Tapi kita harus yakin bahwa ada yang baiknya banyak. Ada Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Abu Bakar bin Salim, ada Habib Ibrahim bin Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ada Habib Al-Said Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas Al-Idrisi Al-Hasani yang ada di Mekah. Ya, alhamdulillah saya bertemu dengan beliau 2 minggu yang lalu. Saya umroh ketemu dengan Said Ahmad, dihadiahi kitab 1 kardus 43 kilo, ratusan kitabnya Said Muhammad, ayahnya ya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi. Ya, jadi pokoknya begitu dah. Anda cinta, jadi barang siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Nabi, maka akan dicintai oleh Nabi. Barang siapa yang benci kepada Nabi dan benci kepada keturunan dan kepada orang yang dicintai Nabi, maka dia akan dibenci oleh Nabi dan tidak akan ditengok nanti di telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Ketika Rasul menengok kepada umatnya, ada orang yang tidak ditengok. Kenapa? Karena dia membenci salah satunya, karena dia benci dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah. Gitu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bisa ya? Oke. Sedikit lagi. Nah, ada nih seorang sahabat namanya Zaid bin Dasinah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minna. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih daripada keluarga saya, lebih dari anak saya, istri saya.
dan semalam saya tidak bisa tidur ya Rasulullah. Anni atadzakkaru saya berpikir ya Rasulullah, ketika engkau nanti sudah dipanggil oleh Allah, engkau bertemu dengan Allah di surga, saya takut saya di mana, saya banyak dosa, saya takut gak bisa ketemu lagi nanti di akhirat bersama kamu ya Rasulullah. Begitu sahabat coba. Lah kita nggak mikir kayak gitu. Rasul sahabat berpikir gitu. Aduh, nanti kalau Rasulnya kita di mana ya? Pernahkah kita membayangkan dan berpikir seperti itu? Nah, sahabat sudah berpikir seperti itu. Wa inni dzakartu mauti wa mautaka ya Rasulullah, saya mengingat kematian saya dan kematian engkau ya Rasulullah. Fa araftu annaka idza dakhaltal jannata, saya tahu dan saya yakin engkau kalau sudah masuk surga sudahlah engkau akan diangkat bersama para nabi, para rasul, dan engkau pemimpinnya mereka. Sementara saya enggak tahu, wa in dakhaltu la ara, saya takut saya tidak melihat engkau lagi ya Rasulullah. Maka turun ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 96, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang cinta sepenuh jiwa dan hati kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada seorang, ya ini dalam riwayat Sauban ke Rasulullah, bolehkah saya melihat wajahmu ya Rasulullah? Kenapa kamu? Saya rindu denganmu ya Rasulullah. Saya beberapa hari nggak ketemu, saya sakit rasanya, saya kangen banget. Lah kenapa emang? Ya Rasulullah, kalau saya sudah melihat wajahmu, selesai semua masalah saya, hilang semua masalah kesedihan saya. Ayo dilihat gini. Terus kata Rasul yang durilah ya trik, dia melihat Nabi itu nggak berkedip. Kata Rasul, ma baluk, gini, kenapa kamu melihat saya kayak gitu? Ya Rasulullah, izinkan saya kalau melihat engkau itu saya merasakan nikmat, saya merasakan lezat, saya merasakan plong dada saya. Gitu kata dia begitu. Gitu. Maka turun ayat tadi. Jadi ini satu ayat tapi sebabnya banyak. Salah satu ayat yang 96 An-Nisa tadi itu sebabnya banyak. Gitu ya, salah satunya ini. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasul, barang siapa yang mencintai aku maka akan bersama aku nanti di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau bertanya? 1 2 silakan. Ada yang nanya? Enggak ada. Isya, berapa menit lagi? 4 menit lagi. Oke. Saya teruskan sedikit. Hadatsana Muslim, ini di Sahih Muslim dari Qutaibah, dari Yaqub bin Abdurrahman, dari Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, inna min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadun law ra'ani bi ahli wa mali. Ini luar biasa hadis ini saudara, dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, hadis ini ada di Sahih Muslim ya, Sahih Muslim. Rasul bersabda begini, min asyaddi ummati li hubban, nanti ada orang yang cintanya kepada saya itu setengah mati saudara, yang cintanya kepada saya itu luar biasa, tapi bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan. Inna min asyaddi ummati li hubban, ada orang yang cintanya luar biasa kepada saya, dan dia bukan generasi sahabat, dia bukan generasi tabi'in, dia bukan generasi tabi'in, dia bukan generasi awal seperti Imam Syafi'i, dia bukan generasi ulama, tapi generasi di belakangan hari. Mungkin di antara kita ada. Nasun, ada orang, yakununa ba'di, mereka datang setelahku, sudah jauh, mungkin sudah puluhan abad setelah saya, kata Rasulullah. Tapi yawaddu ahaduhum, di antara mereka ada yang cinta dan rindunya kepada saya itu seperti sahabat, dan bahkan ada yang lebih dari sahabat, kata Rasulullah. Saking rindunya mereka berani mengorbankan nyawanya demi ketemu saya, kata Rasulullah. Nanti ada orang di belakangan hari, kata Rasulullah, saking cintanya dan rindunya dengan saya, dia mengorbankan nyawanya dan hartanya demi bertemu dengan saya, kata Rasulullah. Berarti bukan zamannya Nabi, ini bukan zamannya sahabat, ini bukan generasinya tabi'in, bukan generasinya tabi'in, bukan generasinya Imam Malik, bukan generasinya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ini generasinya di bawah ya, yang di akhirnya yakunu ba'di, nanti di belakang. Mudah-mudahan kita termasuk dari hadis ini, amin ya rabbal alamin.
Wa misluhu an Abi Dzar, dari Abu Dzar, dan juga dari Umar bin Khattab, qauluhu lin Nabi, Sayyidina Umar dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau manusia yang paling aku cintai, ya, lebih dari diriku sendiri. Ya, sampai dirinya sendiri dikalahkan, ya, demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah mengatakan begini sebelumnya, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai kecuali diri saya. Kalau diri saya mah gak bisa dah. Kalau masih masih ego, masih individualis, masih mikirin diri sendiri. Kalau misalnya nafsunya, seleranya pengen apa gitu ya, mesin Rasulullah mengatakan masih mikir diri sendiri daripada ininya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, lah ya Umar, kalau begitu kamu imannya belum sempurna, kata Rasulullah gitu. Wah, kaget itu Sayyidina Umar, loh kok bisa ya? Akhirnya dia Sayyidina Umar itu baca Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 5, itu ketemu dengan ayat An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ummahatuhu wa azwajuhum ummahatul lahum. Jadi ummahatuhum, ya. Jadi gini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih didahulukan daripada yang lain, termasuk diri sendiri. Min anfusihim, termasuk diri sendiri harus dikalahkan kalau bertentangan nafsu kita dengan ajaran Rasulullah. Jadi kalau nafsu kita menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah, maka nafsu kita harus kita redam, harus dikalahkan dengan ajarannya Rasulullah. Itu baru mantap iman kita gitu ya, 100%. Itu nggak setengah-setengah. Nah akhirnya Sayyidina Umar paham, oh ini maksudnya Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya sekarang sudah paham apa yang kau maksudkan gitu. Dari detik ini saya rubah pernyataan saya merubah statement saya. Sejak detik ini ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, sampai diriku sendiri saya kalahkan dengan cintanya kepada engkau ya Rasulullah." Begitu dong, baru ente 100% itu cintanya gitu. Ya paham ya? Jadi itu cinta Rasul, cinta Allah dan cinta Rasul adalah di atas segala-galanya, termasuk cintanya kepada keluarga, anak, istri dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya Ustaz, loh emang kita nggak boleh cinta dengan keluarga, kita nggak boleh cinta dengan anak, kita nggak boleh cinta dengan istri? Tidak demikian saudara. Maksudnya yang dimaksud Rasulullah, kalau cinta kita kepada anak, istri dan keluarga itu berlawanan, bertabrakan, bertentangan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang dilarang. Tapi kalau istri ngajakin kita jamaah, gimana saudara? Ya kita wajib cinta kepada dia, kita wajib dukung sama dia. Tapi kalau istri ngajakin untuk korupsi karena dapat jabatan baru suaminya, Pak, kita gini-gini mulu hidupnya, udah digoyang dikit ngapa gitu polpennya, maksudnya dimakap kayak anggaran kayak gitu korupsi. Ini tangga udah beli mobil baru, kita masih begini aja, jadul mobilnya. Nah itu ini kalau gitu gimana saudara? Apa ngikutin istri atau ngikutin Rasulullah? Nah di situ taruhannya. Kalau dia ngikutin istri, berarti dia imannya nggak sempurna, karena dia lebih cinta kepada istrinya daripada Rasulullah. Gitu maksudnya, paham? Jadi yang dilarang itu kalau cinta kita kepada istri bertentangan dengan cinta kita kepada Allah. Tapi kalau istri, anak, keluarga, orang tua mendukung cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintai keluarga dan mencintai mereka. Paham ya? Saya biar gak salah paham nih ya. Jadi seperti itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kecintaan yang lebih kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin rindu dan kangen dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul pun kangen dengan kita, Rasul sayang dengan kita, Rasul merindukan kita semua dan mencintai kita semua, dan akhirnya kita akan diketemukan dengan beliau di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.